Satu gol dari Andre Ujung berhasil mengamankan 3 poin dari markas Persis Solo sekaligus mengembalikan tahta puncak klasemen ya. Dikunci untuk pekan ini ke Persib Bandung lagi. Let's go. Experience-nya berbeda ya menonton pertandingan ini karena di sini kan tidak disiarkan live oleh Indosiar, jadi harus langganan di video. Dan saya karena kebutuhan konten juga ya, jadi ya udahlah langganan gitu ya. Tadi kalau kalian sempat lihat di channel ini juga, kita sempat ngadain live reaction juga ya, live reaction Persib versus Persis Solo. Meskipun ada beberapa yang nggak ngerti gitu ya. Bang, tolong tampilin dong untuk layarnya ya, untuk pertandingannya bro. Saya tuh udah kena strike 2 kali kalau nggak salah ya di YouTube ini karena menampilkan cuplikan pertandingan Persib gitu ya. Di TikTok saya diblokir. Kacau dah pokoknya, jadi saya akan coba bikin live reaction lagi karena lebar ya. Untuk video.com udah langganan 50.000 1 bulan, jadi sekarang kan ada pertandingan Borneo tuh rame, Malut juga ada, mudah-mudahan seru-seru lah, balik modal lah ya mudah-mudahan di YouTube ini. Oke, kita bahas pertandingan antara Persib Bandung versus Persis Solo tadi sore ya. Oke, di sini kita mulai dari membahas starting lineup. Bojonodak kembali menurunkan skuad yang sudah solid sebenarnya ya. Ada Teja Paku Alam sebagai goalkeeper, Matri Kari dan Barba duet lagi. Di kiri ada Renders, kanan ada Kakang. Nah ini sebenarnya formasi yang lumayan membuat Persib itu agak kokoh ya di lini belakang. Jadi sebenarnya udah trapnya tuh begini. Nanti kalau unggul babak kedua biasanya masukin Julio Cesar. Kan biasanya kayak gitu ya. Sebelum Barba ada masalah isu-isu mau transfer dan lain-lain ya. Nah akhirnya kembali lagi ke sini. Dan saya sih cukup happy ya melihat Barba back to action ya dari starting lagi. Karena kelihatan lah berarti Barba ini masih ada passionate untuk berkarir di Persib lah ya. Jadi Coach Bojan juga masih melihat oh ini Barba masih niat ya mainnya. Nggak mainnya lagi gitu ya, nggak baut-baut lagi. Akhirnya mulai bagus mainnya juga dan ya kelihatan lah Barba memang dari dulu juga gairahnya udah ada ya. Dia bisa build up. Hampir semua build up dari Persib itu biasanya mulai dari Barba ya di pertandingan ini nih. Dia itu maju sampai ke 1/4 lapangan ya karena Persis Solonya itu bermain agak defensif ya, defensif. Jadi setengah lapang gitu. Nah, Barba berani maju dan kaki kirinya ya jago banget dia ngasih umpan-umpan build up. Kiri ada Renders, di kanan ada Kakang. Di sini Renders selain satu asisnya ya, itu asis golnya kece banget. Berawal dari umpan siapa ya? Atau Barbang atau siapa? Ke Baros. Renders kayaknya, Renders ke Baros. Kasih ke Renders lagi dan umpan dan ke Andre Ujung ya. Andre Ujung itu tinggal lahap ya. Positioning Andre Ujung memang sangat bagus. Saya sebenarnya agak, ini offside nggak? Sempat agak ragu. Pas keluar cek VAR-nya ternyata memang tidak offside ya. Nice. Tuh, nah itu dia. Bagus banget. Baros. Cutback. Liano. Gol. Let's go. Itu dia. Meskipun Renders menurut saya di pertandingan kali ini selain gol yang tadi ya agak tidak terlalu mengesankan lah untuk pertandingannya ya. Karena ada beberapa momen dia berhasil ditembus sama Altaf Indi Persib ya. Nah ya bahaya. Lagi-lagi Altaf Indi. No. Awas itu. Aduh. Berapa kali Altaf ini berhasil nembus, ngasih umpan tarik juga, beruntung Persis Solonya pun tidak bisa finish lah ya. Ada paling peluang yang one on one sama Teja dan Teja masih bisa menyelamatkan dengan kakinya ya. Aduh, dua-duanya malaweng. Bahaya nih. Lagi-lagi serangan balik. Aduh, bahaya nih. Come on. Aduh. Teja Paku Alam. Kaki Teja nih udah setara apa ya, dia waktu lawan Persija pakai kaki, lawan sekarang pakai kaki one on one dan dapat mulu gitu. Teja mantap lah. Untuk Kakang, nah ini Kakang saya agak salut ya, dia beberapa kali defensifnya sih terutama ya, dia beberapa kali dapat duel, terus spot motong serangan balik ya yang umpan tarik itu dia sundul pakai kepalanya maksain dan bolanya akhirnya keluar. Jadi buat Kakang saya salut pertandingan kali ini. Kakang mungkin motivasinya tumbuh lagi ya karena melihat Persib datangnya Dion Marks. Jadi slot U23-nya tuh nggak aman ya, nggak selalu Kakang terus yang akan dipasang nanti kalau
dia lagi jelek mainnya. Jadi gokil banget Kakang, meskipun agak aneh ya ternyata Coach Bojan langsung mengganti Kakang dengan Dewangga ya di babak kedua. Jadi biasanya kan kita bertanya-tanya ya, Kakang jelek tapi terus dipertahanin sampai menit akhir, padahal regulasi U23-nya cuma sampai 45 menit. Nah ini justru kebalikannya, pas Kakang lagi main bagus menurut saya, Coach Bojan justru menarik Kakang langsung di babak kedua ya, karena regulasinya udah beres. Jadi ya Coach Bojan selalu ada blow mindnya ya, membuat plot twist. Terus lini tengah, nah ini nih lini tengah ya. Kita harus akui lini tengah Persib itu hari ini tidak dominan sama sekali. Mungkin yang paling bagus itu di babak pertama, di babak kedua udah gone lini tengahnya. Di sini ada duet Putros, Haye dan Adam Alis. Mungkin ini dipicu karena Putros, Haye dan Adam Alis jarang main bareng ya. Biasanya kan Tom Haye, Putros, Mark Klok, Tom Haye, Putros, Luciano biasanya ya, jarang Adam Alis langsung starter di pertandingan kali ini. Jadi mungkin harus ada penyesuaian juga. Putros di sini mengganti posisi Mark Klok ya. Mark Klok kan cedera juga, jadi akhirnya diganti Putros dan mainnya ya not bad lah, meskipun dari segi dominasi tidak mendominasi ya lini tengah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di sini Persib lebih banyak mengandalkan long ball dari Barba ya. Dia kasih bola ke depan, berusaha nyundul oleh Barros ya, terus bola pantulnya langsung ke depan, ada Andre Ujung gitu-gitulah. Jadi lini tengah tuh bener-bener nggak dominan sama sekali ya, apalagi di babak kedua. Terus Beckham mainnya not bad lah ya Beckham, meskipun nggak banyak peluang juga, tapi ada beberapa momen pertama tuh, peluang pertama Persib itu dari counter attack Beckham, dia one on one gagal, tapi dia lihat langsung Tom Haye ada di ujung dan kirim umpan akurat. Tom Haye nggak langsung syuting, dia oper mau ke Adam Alis sebenarnya ya, cuman kena Shoya Yamamoto. Jadi bolanya keluar ya, hampir gol bunuh diri juga sih itu. Jadi agak seru ya momen-momen itu. Shoya Yamamoto juga mainnya bagus ya. Kayaknya pemain paling bagus di Persisolo tadi kayaknya Shoya Yamamoto ya. Terus Barros sih defensive worknya ya, dia beberapa kali ke belakang dan saya ada videonya kayak wah gila, Barros gokil. Rajin ya turun ke belakang, motong-motong bola itu rajin, meskipun dari segi ofensifnya agak bingung ya Barros ini, tidak setajam awal-awal lah. Terus ada Jung juga sebenarnya ya, kalau dibandingin sama Ramon sih lebih bagus Jung ya. Dari segi positioning dia bisa nempatin bola ya, waktu Eliano Renders umpan kan dia tuh mundur terus ya, disimpan di belakang back terakhir ya. Jadi waktu Eliano Renders umpan gak dapat bolanya, dan Andre Ujung dengan sangat enak ya dia ada di posisi itu, dan itu nggak beruntung loh, itu pakai otak ya, dia bisa berdiri di situ tuh pakai otak. Jadi Andre Ujung itu yang harus dibahas sih. Terus dari subs ada Fitrah gak main, Julio gak main, Robby Darwis main. Nggak bisa terlalu lihat juga sih Robby Darwis, Berginho gak main. Luciano gantiin Tom Haye gitu, nggak ya, Tom Haye ya, gantiin Tom Haye, dan ya ada beberapa lah dia lumayan stabil lah waktu udah masuk Luciano ya. Febri saya lihat ada beberapa aksi Febri ya, aksi yang berhasil ngelewatin, tapi umpannya ya lagi-lagi ciri khas Febri lah. Terus Febri juga jadi kapten, kena kartu kuning, narik. Terus Dewangga stabil sih, ada satu peluang dia berhasil ngelewatin ya, dan berani syuting tipis itu di atas Mister Gawang ya, itu gokil. Terus Sadil gak main, Nazil gak main, Ramon ya. Ramon nih agak mengkhawatirkan sebenarnya ya. Ramon ada beberapa kali momen dia positioningnya nggak sebagus Andre Ujung ya, apalagi pas pertama masuk dia tuh kayak bingung ya, dapat bola nggak dapet, duel, terus dikasih umpan kadang first touch-nya kejauhan ya, akhirnya berhasil dicontek sama back Persisolo waktu umpan dari Tom Haye waktu serangan balik. Jadi saya agak masih kurang puas sebenarnya sama Ramon ya, kecuali nahan bolanya sih Ramon paling bagusnya, tapi aduh gimana nih ya Ramon tuh. Kacau. Jadi sebenarnya di babak pertama ya, jadi Persib Solo itu langsung mengandalkan taktik Persib ya, yaitu defend and counter, dan itu terbukti ya menyulitkan Persib. Jadi dia main setengah lapang,
dan akhirnya counter dan itu beberapa kali hampir menyulitkan Persib. Nah terus waktu kalian inget ya waktu Andre Ujung kayak hamstring gitu kan, itu ada jeda waktu lama tuh. Nah para pemain tuh kayak meeting di pinggir lapangan gitu, kelihatan ya di kamera. Terus akhirnya kejadian ya, ada switch link play antara Beckham yang asalnya di kiri tuker sama William Barros di kiri ya. Jadi Beckham ke kanan, William Barros ke kiri. Dan ini justru yang menghasilkan gol itu ya, kalau kalian sadar tuh. Jadi Barros kan memang koneksi Barros dengan Eliano itu jauh lebih bagus ya daripada Barros dengan Kakang. Nah dia pindah ke kiri, terjadilah gol itu ya. Jadi saya agak salut dari segi taktik pemain sendiri ya. Jadi pemain sadar, wah ini kayaknya taktiknya nggak jalan nih, kita coba switch deh, dan kejadian ya. Dan saya nggak lihat Coach Bojan sih di sana ya. Jadi saya bisa berasumsi kalau ini memang pemikiran para pemain sendiri ya. Jadi nggak ada instruksi dari Coach Bojan. Saya berasumsinya kayak gitu ya. Di sini ada Tom Haye, Andre Ujung ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi ya not bad lah ya. Taktiknya langsung sukses gitu. Terus di babak kedua, nah ini yang agak mengkhawatirkan. Di babak kedua Persib yang bermain defense counter dan Persis Solo mendominasi ya. Ada beberapa kali peluang ke Teja, dan itu harusnya sih nggak bisa dibiarin ya gol-gol kayak gitu. Apalagi nggak bisa dibiarin lah itu ya, peluang-peluang kayak gitu. Apalagi dominasi Persis Solo itu ngeri juga tuh. Persib unggul cuman 1 gol ya. Jadi saya agak rawan-rawan kejadian Persik Kediri itu sampai menit akhir. Sayangnya berhasil diredam ya. Mungkin kedepannya saya bakal bikin live reaction lagi ya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena mumpung video.com-nya masih ada. Jadi seperti itu untuk klasemen. Persib kembali ya ke peringkat pertama. Dan yang mengejutkan apa? Malut kalah di kandang oleh Bayangkara FC ya, Bayangkara FC. Berarti praktis sekarang poinnya Persib 44, Persija 41. Borneo belum main ya, baru besok 43 Borneo. Jadi Malut agak ngerem dikit lah. Jangan terlalu ngegas ya. Jujur saya nggak nonton karena memang nggak disiarin juga. Jadi ya happy weekend untuk para boboto ya, menyambut weekend minggu besok dengan kemenangan Persib 1-0, meskipun harus lumayan berbenah lah ya. Next kita ketemu Borneo kalau nggak salah, terus ketemu Ratchaburi, terus ketemu Malut. Nah ini nih belum ada keterangan dari PT LIB juga ya, jawaban antara dirubah nggak nih jadwalnya ya, Persib versus Malut atau Persib versus Borneo ya, karena Persib kan bawa nama Indonesia ya. Tapi ramalannya sih udah hampir 2 minggu lagi belum ada kabar ya tentang perubahan jadwal. Mudah-mudahan lah dapat izinnya ya, Persib lebih ada waktu persiapan lah untuk menghadapi 2 kompetisi. Oke, segitu aja mungkin untuk pembahasan Persib Bandung. Buat yang mau nonton video live reaction saya ya, boleh cek linknya di deskripsi karena saya akan simpan di sana. 2 jam ya, penontonnya nggak banyak sih, paling banyak 25 gitu, 26. Sekitar segituan, ada masanya 21, gak apa-apa lah. Daripada record doang ya, mending saya live streaming sekalian. Biar lebih ada interaksi juga ya, ada beberapa pertanyaan juga yang saya jawab di sana. Oke. Segitu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you in another video. Bye.